Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi pagi hari ini dengan Misbah Doa di pagi hari ini. Kiranya pagi hari ini kita mempersiapkan hati dan hidup kita untuk datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan yang hidup, sebab anugerahnya besar atas kita semuanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang untuk bersyukur dan menyembah-Mu Tuhan di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Mari bersama kita katakan, saat indahku berhadapan dengan-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam peluk-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, saat indah ku berhadapan dengan-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam peluk-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku, bawa daku erat dalam peluk-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari katakan, hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, haleluya, kekudusan-Mu Bapa,
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Menikmati kasih anugerah-Mu dalam hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan kami bersyukur menyembah-Mu. Haleluya, ku bersyukur menyembah-Mu. Di dalam hadirat-Mu yang kudus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, bermazmur bagi-Mu. Tuhan kekuatanku, Tuhan keselamatanku, kota bentengku. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Engkau wajah, Engkau wajah, ku bersyukur ya la-la-la-la-mu. Kiara pataka dalam malam-malam ya la-la-masih. Kinara pataka la-la-la-mu, sikina la-la-la-la-mu. Kinara la pataka dalam malam-malam ya la-la-masih. Kinara la-la-la, ku bersyukur menyembah-Mu, memuji-Mu. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang hidup. Kiara la pataka la-la-la-mu, Sikinara la pataka la-la-la-la, Sikinara la-la-la-la ya la-la-mu. Engkau baik Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Haleluya, ku bersyukur dan memuji-Mu. Engkau baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, ku bersyukur memuji nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus
Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari katakan lagi ucapan dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Pagi hari ini dalam Amsal pasal yang ke-13 pada bagian yang pertama, firman Tuhan memberitahukan kepada setiap kita, kita adalah anak Tuhan. Dia Tuhan adalah Bapa kita. Nah, Bapa kita memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan dan perlukan dalam hidup ini, supaya kita senantiasa benar dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita membaca pembacaan kita dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dalam terjemahan The Message Bible dikatakan, anak yang cerdas mendengarkan orang tua, tapi anak yang bodoh melakukan keinginan mereka sendiri. Dalam Amplified Bible dikatakan, anak yang bijak mendengarkan dan mengindahkan koreksi, teguran, petunjuk, bahkan petuah dari orang tua mereka. Tetapi anak yang bodoh, mereka mendengar untuk melupakan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari juga dikatakan, anak yang arif dan bijak, yaitu anak yang mendengar bila ayahnya memberikan petuah, mendengar untuk melakukan. Tapi anak yang sombong tidak mau menerima teguran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan ini kita diberitahukan kembali bahwa setiap kita mesti belajar dalam kehidupan ini untuk mau kemudian dengan rendah hati menerima yang namanya mendengar dan menerima yang namanya teguran, petunjuk ataupun bahkan petuah dari orang tua kita, tetapi juga terlebih dari Bapa kita yang di surga. Tuhan memberitahukan kepada kita banyak hal. Nah, semakin kita belajar untuk mau menerima dan mengindahkannya, itu tujuannya juga mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Ketika kita menerima koreksi, evaluasi dalam kehidupan kita, itu tujuannya untuk memperbaiki. Semisal kalau misalkan kita ada sesuatu yang ibaratnya kalau kita seperti halnya anak yang sedang sekolah, nilai kita mungkin nilainya jelek, nilainya merah. Dan kemudian kita dievaluasi, dikoreksi, ini loh yang kelirunya di bagian ini mesti diperbaiki, kamu belajar lagi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita dengan rendah hati dan dengan sukacita mau menerima teguran, koreksi dan disiplin, maka itu mendatangkan sebuah kebaikan. Kalau respon kita baik dan kemudian kita merespon dengan tepat dan dengan benar, kemudian kita belajar lebih sungguh lagi, maka kita akan melihat ada perubahan-perubahan yang terjadi. Nilai kita yang tadinya merah, jelek, kemudian bisa meningkat menjadi baik, bahkan menjadi optimal. Nah, itu bisa terjadi bila kita mau belajar merespon dengan baik setiap petuah, nasihat, teguran, petunjuk, disiplin dan lain sebagainya dalam kehidupan setiap kita. Sadarilah bahwa setiap kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, sebagai anak, kita belajar juga mau dengan rendah hati mendengarkan dan menerima dengan sukacita nasihat dan petuah yang diberikan oleh orang tua, dalam hal ini Bapa kita yang di surga. Sehingga dengan demikian itu akan membawa sebuah kebaikan bagi kehidupan saudara dan saya. Oleh karenanya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti belajar juga dalam kehidupan kita. Jangan kita merasa orang yang paling tahu segala sesuatunya, tetapi dengan rendah hatilah.
untuk kita mau belajar merespon segala sesuatunya dengan baik. Kalau respon itu sangat jauh berbeda dengan reaksi. Kalau reaksi, sesuatu yang kita lakukan itu secara spontan, bahkan tanpa pemikiran yang panjang, tanpa pertimbangan, itu langsung kita bereaksi. Bicara dulu, nanti baru berpikir ke belakang. Bertindak dulu, berpikirnya ke belakang. Sehingga yang ke belakang ya tinggal penyesalan dan penyesalan. Tetapi yang harus kita lakukan pada bagian pertama dari firman Tuhan ini, supaya dalam kehidupan kita menjadi orang yang semakin hari semakin bijak, semakin arif, semakin lebih baik lagi ke depannya, maka itu membutuhkan sebuah proses setiap hari dalam perjalanan kehidupan kita, yaitu kita mesti mau belajar untuk merespon dengan tepat dan dengan benar. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan, tapi belajarlah untuk memilih merespon segala sesuatu dengan tepat. Memang terkadang pada saat petuah-petuah itu diberikan, kita rasanya nggak mau dengar, kita mungkin rasanya kita nggak suka dan lain sebagainya. Tapi belajarlah untuk merespon. Respon itu artinya kita memikirkan, merenungkan apa yang disampaikan. Nah, dengan merenungkan ini kita berpikir, oh ternyata iya ya, saya keliru, saya telah berbuat salah. Oh ini harus diperbaiki dengan cara A, B, C dan seterusnya. Nah itulah disebut dengan respon. Nah oleh karena itu pada bagian yang pertama, agar dalam kehidupan kita terus terjadi yang namanya perubahan ke arah yang lebih baik lagi, menjadi semakin cerdas, semakin arif, semakin bijak, dan semakin benar dan berkenan kepada Tuhan, maka dalam kehidupan kita perlu yang namanya kita memiliki sikap kerendahan hati, yaitu dengan sukacita menerima firman kebenaran yang akan mengubahkan kita semuanya. Oleh karena itu mari belajarlah menerimanya, yaitu dengan respon yang benar dan tepat dalam hidup setiap kita. Banyak orang mendengar untuk melupakan, sehingga akibatnya dalam kehidupannya tidak ada perubahan sama sekali. Ya masih sama dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya dia hampir sama dengan Tuhan, nggak pernah berubah. Itu cara pemikiran yang keliru. Tapi itu yang sering kali terjadi karena orang nggak mau dengar. Nah dalam kehidupan kita, supaya kita terus bergerak dan bertumbuh menjadi semakin dewasa, semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, semakin bijak dan lain sebagainya, maka kita mesti belajar jangan pilih-pilih firman Tuhan. Terkadang ibaratnya kita seperti anak kecil yang suka maunya sendiri. Orang tua selalu memikirkan yang terbaik buat anaknya, sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan sebagai orang tua memberikan kepada anaknya makanan yang sehat, makanan yang baik, tetapi anak-anak selalu menginginkan sesuatu yang seperti yang mereka inginkan, bukan seperti sesuatu yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Mereka inginnya makan ya sesuai dengan selera dan keinginan dan kemauan mereka. Mereka tidak tahu bahwa dengan memilih-milih makanan itu terkadang membawa hal yang dampak yang kurang baik bagi kesehatan mereka. Nah orang tualah yang sudah mengerti terlebih dahulu akan hal itu, pasti akan mengarahkan, akan menyarankan, akan memberikan nasihat, petunjuk dan lain sebagainya, bahwa ini loh makanan yang terbaik, yang sesuai dengan kebutuhanmu dan lain sebagainya. Ini makanan yang bergizi, penuh dengan vitamin dan lain sebagainya. Nah anak-anak cenderungnya suka memilih-milih makanan. Nah kalau pilih-pilih makanan ya nggak akan bertumbuh dengan baik, bahkan mungkin bisa mengalami sakit dan lain sebagainya. Nah dalam kerohanian kita juga sama. Supaya kita terus bisa makin bertumbuh, makin dewasa dalam Tuhan, kita nggak boleh pilih-pilih makanan rohani kita. Banyak orang percaya yang pilih-pilih firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang mungkin sesuai keinginannya, sesuai keinginan telinganya, sesuai keinginan hatinya. Oh ini firman Tuhan yang memberkati, yang menguatkan begini, oh saya mau terima. Tapi kalau firman Tuhan sedang berbicara tentang nasihat, teguran, berbicara tentang kemudian koreksi, disiplin dan sebagainya, kita berkata enggak, ini bukan buat saya. Mungkin kita mendengar tetapi untuk melupakannya, dan itu tidak mengubahkan dalam hidup kita. Sedangkan orang yang beranjak menjadi dewasa, makanannya sudah berubah. Kalau dulu waktu masih kecil, masih bayi hanya susu, kemudian mulai menanjak menjadi anak-anak, makanannya sudah mulai agak meningkat lagi. Nah semakin dewasa makanannya menjadi lebih keras. Nah kalau anak-anak nggak bisa makan makanan yang keras, belum sanggup, belum bisa. Nah oleh karena itu jangan sampai kita walaupun menurut ukuran umur seharusnya menjadi orang yang dewasa,
Tetapi karena kita menolak terus, hal itu membuat kita menjadi seperti kanak-kanak. Inginnya makanan yang lembut, nggak bisa makanan yang keras. Nah, terkadang firman Tuhan berbicara begitu keras kepada kita semuanya. Tujuannya apa? Untuk mengkoreksi kita, untuk menegur kita, menasihati kita, supaya menjadikan kita jadi bijak, jadi arif, jadi cerdas, jadi pandai dalam kehidupan kita. Mari belajar untuk menerima semuanya itu dengan sukacita iman, itu dengan respon yang tepat. Sehingga jangan hanya sekedar kita dengar untuk melupakan, tetapi mendengar untuk kemudian melakukannya dalam hidup saudara dan saya. Sehingga firman Tuhan mengatakan anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Orang tua kita di dunia memberikan arahan dan didikan kepada kita. Nah, kita sebagai anak, kita pun juga belajar mendengarkannya. Demikian juga Dia Tuhan sebagai Bapa kita. Kita pun mesti mau mendengarkan arahan dan didikan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga dalam hidup kita tidak salah arah, tapi berjalan pada jalan yang tepat, yang benar di hadapan Tuhan. Mari belajar dengan rendah hati dan kita mau menerima, merespon segala sesuatunya dengan tepat dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan sampaikan buat setiap kita, itu baik buat kita. Apapun yang nasihat orang tua juga berikan bagi kita, itu baik bagi kita. Terlebih berkat firman Tuhan bagi setiap kita, itu sesuatu yang baik akan mengubahkan kehidupan kita. Nah, itu bisa terjadi bila kita merespon dengan tepat, menerima dengan sukacita iman, dan itu mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Sebagai contoh adalah bagaimana juga yang terjadi dengan kehidupan Simon Petrus. Dia telah melakukan hal yang salah dan keliru. Kemudian ketika dia sudah menyangkal Tuhan bahkan sampai 3 kali, dan kemudian timbul rasa penyesalan yang amat dalam. Seperti halnya juga dengan Yudas yang timbul penyesalan yang amat dalam karena telah menjual Tuhannya dengan 30 keping perak. Tetapi yang terjadi selanjutnya sangat jauh berbeda. Yudas hanya tinggal penyesalan dan dia hidup dalam penyesalan. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang sia-sia. Tetapi berbeda dengan Yudas. Simon Petrus ketika dia sadar dia menyesal, tetapi pada waktu itu kemudian dia ingat lagi, dan ketika Tuhan menasihatkan lagi, ketika Tuhan berjumpa dengannya untuk mengembalakan domba-dombanya dan sebagainya, maka disitulah kemudian Simon Petrus bangkit kembali dan dia dapat menguatkan saudara-saudaranya yang lain. Dan dia kembali dan kemudian dia melayani Tuhan dengan luar biasa sampai dia martir bagi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebuah perbedaan antara orang yang merespon dan yang tidak. Demikian juga dengan Daud dan dengan Saul. Orang yang berbeda. Satu merespon dengan baik, satu tidak. Akhirnya satu melakukan hal yang salah dan keliru, satu semakin benar. Tergantung pilihan kita. Semakin kita mendengarkan nasihat firman Tuhan dan menerimanya, semakin menjadikan kita semakin benar langkah hidup kita, semakin bijak dan berkenan. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan bahwa tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dalam terjemahan lain juga dikatakan, tetapi anak yang bodoh hanya melakukan keinginan mereka sendiri. Anak yang bodoh mendengar untuk melupakan. Anak yang sombong tidak mau mendengarkan teguran. Mengapa orang kemudian menjadi bodoh? Karena kesombongannya. Orang yang sombong justru semakin akan membawa hidupnya menjadi semakin bodoh. Mengapa demikian? Karena dia berpikir dia yang paling pandai, dia paling mengerti, dan dia nggak mau terima nasihat, petua, teguran, ataupun disiplin dari orang tua mereka, terlebih daripada Tuhan. Mereka nggak mau dengar. Orang sombong akan selalu berkata, saya lebih tahu, saya lebih berpengalaman. Dan dia menutup diri betul-betul. Dia menutup pintu hatinya, telinganya untuk mendengarkan sebuah teguran. Dia berpikir dia paling mengerti segala sesuatunya. Nah, oleh karena itu, hal itu tidak menjadikan kita menjadi pandai, justru menjadikan kita menjadi orang yang bodoh. Karena kita tidak menerima teguran, dan akibatnya bisa berakibat fatal dalam kehidupan kita karena kesombongan. Orang bisa jatuh, karena kesombongan orang bisa tersesat, karena kesombongan orang bisa gagal, karena kesombongan orang bisa mengalami hal yang salah, bahkan kebinasaan dalam hidupnya. Tapi mari kita belajar jangan menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang bebal, yang tidak mau menerima nasihat firman Tuhan dalam hidup kita. Ketika firman Tuhan
mengatakan orang yang bodoh, anak yang bodoh, dia lebih suka melakukan keinginannya sendiri dibandingkan keinginannya Tuhan. Ketika firman Tuhan memberitahukan, ayo mengampuni dan memberkati dan lain sebagainya, dia lebih suka mengikuti keinginan sendiri, maunya sendiri dan lain sebagainya. Nah, orang yang sombong tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Dia tidak mau merendahkan diri dan mau taat kepada Tuhan, tapi lebih mengikuti keinginannya sendiri. Yang berikutnya, orang yang bodoh adalah orang yang sekalipun kelihatannya dia mendengar, tetapi untuk melupakan. Sehingga orang mengatakan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena dia nggak dengar sama sekali. Sehingga seperti apapun nasihat diberikan, ibaratnya melempar mutiara ke babi, nggak ada gunanya. Sesuatu yang sangat berharga, firman Tuhan ataupun nasihat itu sesuatu hal yang sangat berharga dibandingkan bahkan mungkin uang. Kalau diberikan uang terkadang mungkin langsung habis, tapi kalau nasihat itu berguna bahkan untuk jangka yang panjang. Nah, sesuatu yang berharga ini akan menjadi sebuah hal yang sia-sia kalau itu diberikan kepada orang yang salah, yaitu orang yang sombong, yang nggak mau dengar, nggak mau terima. Sekalipun diberikan kepadanya sesuatu yang berharga, mungkin itu permata. Saudara bisa bayangkan kalau saudara memberikan permata, emas, ataupun mutiara, bahkan mungkin kepada babi, itu nggak ada gunanya sama sekali. Paling akan diinjak-injak dan lain sebagainya, karena bagi dia nggak berguna sama sekali. Tetapi berbeda kalau itu diberikan bagi orang yang sungguh-sungguh merindukannya, maka itu dianggap sebagai sebuah hal yang berharga dan penting buat hidupnya. Dan itu akan mengubahkan. Oleh karena itu mari belajar menanggalkan kesombongan dalam diri kita, keangkuhan dalam diri kita. Orang sombong hanya akan kemudian berakhir dengan kehancuran, berakhir dengan kegagalan, berakhir dengan kejatuhan, berakhir juga dengan kesesatan, bahkan dengan kebinasaan. Tapi bagi orang yang rendah hati, dia menerima teguran dan mengubahkan kehidupannya. Firman Tuhan akan menyelamatkannya. Firman Tuhan akan memberitahukan kepadanya segala sesuatu. Kita sebagai anak Tuhan, mari belajar kita juga mendengarkan nasihat dan didikan. Sebagai contoh yang terakhir adalah apa yang dilakukan oleh Salomo. Ketika Salomo menjadi seorang raja, menggantikan Daud ayahnya, maka Daud berpesan kepadanya. Pesan terakhirnya adalah pesan yang begitu penting bagi kehidupan Salomo, anaknya. Daud berkata, kenalah Allahnya ayahmu. Dan kemudian dia memberikan petua-petua lain yang bijaksana, yang penting bagi kehidupan Salomo. Nah, ketika Salomo memperhatikan ini, menerimanya dan mengerjakannya, maka hal yang luar biasa dialami dalam hidupnya. Dia menjadi anak yang bijak, semakin bijak. Sehingga dalam kerajaannya lah dia melakukan hal yang bijaksana, mendapatkan hikmat daripada Tuhan ketika dia belajar mau mendengarkan nasihat dan didikan dari ayahnya. Didikan dari ayahnya Daud yang mengajarkannya hidup dalam takut akan Tuhan. Didikan Daud ayahnya yang mengajarkan supaya dia membangun persekutuan, pengenalan akan Tuhan dengan baik. Sehingga disitulah dia menjadi raja yang bijaksana, raja yang pandai, raja yang penuh dengan hikmat daripada Tuhan. Oleh karena itu mari kita juga belajar bersama-sama. Tuhan memberikan orang tua dalam kehidupan kita, ayah dan ibu kita, ataupun mungkin orang tua rohani kita. Mari kita belajar mendengarkan mereka. Jangan kita cepat-cepat berprasangka buruk. Wah, mereka mengatakan begini karena mereka menghakimi saya, mungkin karena mereka menilai saya begini dan sebagainya. Tidak, jangan cepat-cepat berprasangka buruk, berpikiran negatif atau berpikiran sempit. Tetapi terimalah segala sesuatunya sebagai sebuah kebaikan yang akan mengubahkan kehidupan setiap kita menjadi lebih baik lagi, lebih bijak, dan lebih arif dalam kehidupan kita. Termasuk terutama nasihat yang diberikan oleh Bapa Surgawi kita, Tuhan yang baik. Itu penting buat kita dan itu berharga buat setiap kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu pagi hari ini, bersyukur buat kasih dan pertolonganmu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami belajar untuk menjadi anak, menjadi orang yang arif dan bijaksana, yaitu dengan mau belajar mendengar dan menerima didikan, petuah, nasihat, teguran, bahkan mungkin disiplin yang diberikan oleh orang tua kami di sekolah,
ataupun orang tua rohani kami, bahkan dari Engkau Tuhan, Bapa kami yang baik. Maka itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi hidup kami, menjadikan kami jadi orang yang bijak, orang yang arif, orang yang cerdas, orang yang benar dan makin berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami semuanya, supaya setiap kami ketika kami mendengarkan nasihat dan didikan, kami merespon segala sesuatunya dengan benar dan tepat, sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pagi hari ini buat setiap kami mengikuti doa pagi dimanapun kami berada. Biar kiranya berkat anugerah-Mu Tuhan ada atas setiap kami dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan yang baik. Kiranya memberkati hidup kami semuanya, baik dalam kehidupan rumah tangga kami, kesehatan, usaha pekerjaan kami, studi pendidikan anak-anak kami, dan lain sebagainya. Berkat anugerah-Mu melimpah atas kami semuanya. Kalau sebentar selesai doa ini, kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menyatakan penyertaan, pertolongan, dan anugerah-Mu bagi setiap kami, sehingga kami semuanya dapat menjalani kehidupan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan pertolongan daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini arahkan hidupmu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.